Tapi kalau kita bisa dapat pekerjaan, saya mau katakan ini, bersyukur. Jangan mengeluh. Banyak orang minta doa sama Tuhan. Tuhan berkati aku. Dikasih kerjaan. Kerjanya gak benar. Dikasih proyek sama orang. Nipu. Kerjanya gak bagus. Aduh, proyek sepi. Doa sama Tuhan. Tuhan kirim proyek. Tapi ngerjainnya gak benar. Orang kecewa, gak balik lagi. Tuhan jawab sebenarnya doa kita. Tapi kembali lagi kepada attitude kita sendiri dalam bekerja. Kita suka bilang duit gak jatuh dari langit. Betul. Tuhan kasih kita berkat untuk kita bisa menghidupi hidup kita. Kita sendiri yang harus mengerjakannya dengan setia. Banyak orang yang pikir Tuhan gak jawab doanya. Sebenarnya Tuhan jawab dengan cara lain. Cuma kita yang gak setia kadang-kadang. Kita yang kebanyakan komplain, kebanyakan mau. Kita punya standar kita. Yang saya cerita nih serius banget. Saya ketemu orang yang datang ke kami minta gaji tinggi sekali. Saya mau kasih tahu gini, kalau Anda kerja di sebuah tempat, Anda boleh aja punya standar buat diri Anda. Tapi saya kasih tahu, lebih baik Anda tunjukkan dulu kemampuan Anda sebelum Anda menyampaikan tuntutan Anda. Sebaiknya kita belajar setia dalam perkara kecil, karena firman Tuhan bilang gini, orang yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara besar. Kalau kita minta gaji tinggi, pastikan kita bisa nunjukin prestasi. Kebanyakan orang itu overestimate themselves. Maunya gaji tinggi, tapi kerja nggak mampu. Lucu sekali. Ada lagi. Kayak Tuhan tadi udah berkati bangsa Israel, mereka malah nyakitin hati Tuhan. Malah bikin korban-korban persembahan buat dewa-dewa mereka, buat Allah-Allah mereka. Sudah dibaikin, malah nyakitin. Air susu dibalas air tuba, peribahasanya. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada orang tuh yang sebenarnya Tuhan kirim orang-orang baik dalam hidup mereka untuk nolong mereka. Tapi instead of doing good, mereka malah balas kebaikan orang dengan kejahatan. Saya mau kasih tahu, firman Tuhan berkata dalam Amsal 17:13, siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan. Orang yang melakukan kebajikan bagi kita, dia akan nuai kebajikan dari Tuhan. Tapi kalau kita balas kebajikan orang itu dengan kejahatan, dengar, kita yang akan menuai kejahatan juga. Karena kita akan menuai apa yang kita tabur. Sebaliknya, kalau Anda sudah berbuat baik sama orang dan orang balas kebaikan Anda dengan kejahatan, jangan marah. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kenapa? Supaya gini, ketika Anda menabur kebaikan, Anda harusnya menuai kebaikan. Tapi kalau Anda kecewa, kemudian Anda berbalik jahat sama orang, Anda akan menuai sebaliknya. Jangan pernah balas kebaikan dengan kejahatan.